Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Musfira. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan materi bab 12 dengan Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Alphonza Trianto, SEME. Berikut adalah PPT yang akan saya presentasikan. Di bab 12 ini saya akan mempresentasikan tentang teori pendugaan statistik. Yaitu yang pertama ada pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. X rata-rata atau SD sama dengan F dalam kurung X1, X2, titik sampai Xn, di mana X rata-rata sama dengan 1/n A kali XI. X rata-rata sama dengan 1/n dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah ditambah XN. Standar deviasinya yaitu 1/n dikurang 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata dipangkatkan 2. Dengan jabaran yang di bawah ini dan dengan gambar yang ada di bawah ini. Sifat-sifat penduga. Yang pertama ada penduga tidak bias. Yaitu penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan, yaitu expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi, atau dapat dilambangkan dengan X rata-rata sama dengan itu. Dengan gambar A penduga bersifat tidak bias yang ada di atas, dan gambar B yaitu penduga bersifat bias. Yang kedua ada penduga efisien, yaitu penduga efisien atau efisien estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dari penduga-penduga lainnya dengan gambar yang ada di bawah ini. Yang ketiga ada penduga konsisten, yaitu penduga konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel. Yang selanjutnya ada pendugaan interval. Definisi pendugaan interval, yaitu pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Selanjutnya itu rumus interval pendugaan, yaitu S dikurang ZSX kecil dari P kecil dari S ditambah ZSX sama dengan C, di mana S itu adalah statistik yang merupakan penduga parameter populasi, P yaitu parameter populasi yang tidak diketahui, SX yaitu standar deviasi distribusi sampel statistik, Z yaitu suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan penduga interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C yaitu probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. Z sampai ZSX yaitu nilai batas bawah keyakinan. Z ditambah
Z dikurang ZSX yaitu nilai batas bawah keyakinan, Z ditambah S ditambah ZSX yaitu nilai batas atas keyakinan. Di slide selanjutnya yaitu contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar yang terlihat yaitu interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96 ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X rata-rata akan terletak di dalam lebih kurang 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam lebih kurang 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah lebih kurang 1,9 to X, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah lebih kurang 2,58 X. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar di atas, luas kurva adalah 1 dan simetris yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi dua bagian simetris maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2. Jadinya yaitu 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P min 1,96 S X kurang dari standar deviasi kurang dari ditambah 1,96 SX sama dengan 0,95, sedangkan untuk C sama dengan 0,99 adalah P X rata-rata dikurang 2,58 SX lebih kurang dari standar deviasi kurang dari X rata-rata 2,58 SX sama dengan 0,99. Selanjutnya yaitu contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata interval 95 dengan rata-rata 95 mengandung nilai parameternya yaitu hanya X rata-rata 96 sampai X rata-rata 100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung standar deviasi. Jadi interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik S rata-rata mengandung nilai parameter aslinya yaitu standar deviasi, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu untuk populasi yang tidak terbatas N per N besar kurang dari 0,05 yaitu SX sama dengan S per
akar N untuk populasi terbatas dan N besar lebih dari 0,05, yaitu Sx sama dengan X per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1, di mana atau yaitu standar deviasi populasi, Sx yaitu standar error atau kesalahan standar dari rata-rata itu sampel, N kecil yaitu jumlah atau ukuran sampel, N besar itu jumlah atau ukuran populasi. Baik, ya. Yang selanjutnya yaitu menyusun interval keyakinan. X rata-rata lebih kurang dari Z alfa per 2S dikali akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar N dalam kurung N besar dikurang N per N besar dikurang 1, di mana nilai X rata-rata merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut, yaitu tingkat keyakinannya ada 0,99, 0,98, di tingkat keyakinan 0,99 C per 2-nya yaitu 0,4950, nilai terdekatnya yaitu 0,4951, nilai Z-nya 2,58, tingkat keyakinan 0,98 C per 2-nya yaitu 0,4900, nilai terdekatnya 0,4901, nilai Z-nya 2,33. Tingkat keyakinan 0,95 C per 2-nya yaitu 0,4750, nilai terdekatnya 0,4750, nilai Z-nya yaitu 1,96. Tingkat keyakinan yaitu 0,90 di C per 2-nya itu 0,4500, nilai terdekatnya ada 0,4505, nilai Z-nya yaitu 1,65. Tingkat keyakinan dinilai 0,85 C per 2-nya yaitu 0,4250, nilai terdekatnya 0,4251, nilai Z-nya 1,44. Tingkat keyakinan dinilai 0,80 di C per 2 yaitu 0,4000, nilai terdekatnya 0,3997, nilai Z-nya yaitu 1,28. Di slide selanjutnya yaitu contoh interval keyakinan rata-rata hitung. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan 99% yaitu X rata-rata lebih kurang dari 2,58 S per akar N. Yang kedua ada interval keyakinan 98% X rata-ratanya yaitu X rata-rata lebih kurang 2,33 S per akar N. Yang ketiga ada interval keyakinan 95% yaitu X rata-rata lebih kurang 1,96 S per akar N. Yang keempat interval keyakinan 50% yaitu X rata-rata lebih kurang 1,65 S per akar N. Yang kelima ada interval keyakinan 85% yaitu X lebih kurang 1,44 S akar N. Yang keenam ada interval keyakinan 95% X yaitu X rata-rata lebih kurang 1,28 S per akar N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Pada gambar ini, nilai parameternya yang sebenarnya diharapkan akan terdapat pada interval 1 dikurang alfa dengan batas bawah min Z alfa per 2 dan batas atas Z alfa per 2.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Skema proses interval keyakinan, yaitu mulai dari identifikasi masalah, selanjutnya menentukan sampel dan nilai rata-rata, menentukan keyakinan yaitu C atau alfa sama dengan 1 dikurang C dan nilai Z. Selanjutnya menentukan populasi tidak terbatas. Dengan rumus X rata-rata ditambah Z alfa per 2 S per akar N, dan kemudian populasi terbatas X rata-rata lebih kurang Z alfa per 2 S per akar N besar dikurang N kecil per N dikurang 1. N besar dikurang 1. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Probabilitas dengan rumus X rata-rata dikurang Z alfa per 2 dikali to X kecil dari kecil dari X rata-rata lebih kurang dari Z alfa per 2 S per akar N dikurang N kecil N besar dikurang 1 N SX sama dengan C, atau probabilitas X rata-rata lebih kurang Z alfa per 2 SX sama dengan C. Jadi di mana X garis di atas itu rata-rata dari sampel, X alfa per 2 itu nilai Z dari tingkat kepercayaan alfa, itu adalah rata-rata populasi yang diduga. To X standar error atau kesalahan standar dari rata-rata itu sampel. C itu tingkat keyakinan alfa sama dengan 1 dikurang C. Distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Standar error untuk populasi tidak terbatas. XX sama dengan S per akar N. Standar error untuk populasi yang terbatas dan N kecil per N besar dari 0,05, yaitu SX sama dengan S per akar N dikali akar N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Di mana yang paling atas adalah distribusi. Pada gambar di bawah ini, di mana paling atas adalah distribusi normal standar. Di bawahnya ada distribusi T dengan N sama dengan 25. Di bawahnya distribusi T dengan N sama dengan 15. Di bawahnya ada distribusi T dengan N sama dengan 5. Slide selanjutnya yaitu distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Di mana kurung awal dikurungkan X rata-rata dikurang T alfa per 2 XX dalam kurung kecil dari rata-rata populasi yang diduga, kecil dari dalam kurung X rata-rata ditambah T alfa per 2 X SX dikurung dan dikurung kurawal, di mana X yaitu rata-rata dari sampel, T alfa per 2 itu nilai T dari tingkat kepercayaan alfa, dan itu rata-rata populasi yang diduga. SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata itu sampel. C tingkat keyakinan alfa yaitu 1 dikurang C. Bagian selanjutnya yaitu interval keyakinan selisih rata-rata dan populasi. Standar deviasi proporsi sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas, rumusnya yaitu SP sama dengan akar dari P dalam kurung 1 dikurang P per N kecil dikurang 1 dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang N per N besar dikurang 1. Untuk populasi yang terbatas, SP sama dengan akar P dalam kurung 1
1 dikurang P per N kecil dikurang 1. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitasnya itu P dikurang Z alfa per 2 SP kecil dari P ditambah Z alfa per 2 dikali SP. P itu proporsi sampel, Z alfa per 2 itu nilai Z dari tingkat keyakinan alfa, P proporsi populasi yang diduga, SP itu standar error atau kesalahan dari populasi, C itu tingkat keyakinan, alfa nilainya 1 dikurang C. Bagian terakhir yaitu memilih ukuran sampel, di mana interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Probabilitas dengan rumus yang di bawah ini, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata yaitu to X1 dikurang X2 sama dengan diakarkan to pangkat 2 X1 per N1 ditambah to pangkat 2 X2 per N2. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel yaitu Sx1 dikurang X2 sama dengan diakarkan X pangkat 2 X1 per N1 ditambah X pangkat 2 X2 per N2, di mana to X1 dikurang X2 yaitu standar error selisih rata-rata populasi, X1 dikurang X2 yaitu standar error selisih rata-rata, X1 X1 yaitu standar deviasi sampel dari dua populasi. N1, N2 yaitu jumlah sampel setiap populasi. Interval keyakinan untuk selisih proporsi. Probabilitasnya yaitu dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang Z alfa per 2 dikali SP1 dikurang P2 kecil dari dalam kurung P1 dikurang P2 kecil dari P dalam kurung P1 kurang P2 ditambahkan Z alfa per 2 dikali P1 dikurang P2, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah SP1 dikurang P2 sama dengan diakarkan P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 dikurang 1 ditambahkan P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2 dikurang 1. P1 P2 yaitu proporsi sampel dari dua populasi. SP1 SP2 itu standar error selisih proporsi dari dua populasi. N1 N2 itu jumlah sampel setiap populasi. Selanjutnya itu faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel ada 3, yaitu tingkat keyakinan yang dipilih, 2 kesalahan maksimum yang diperbolehkan, ketiga adalah variasi dari populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan Z alfa per 2 dikali to per 3 terbalik dikali dipangkatkan 2. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut. P dalam kurung min Z alfa per 2 kecil dari Z kecil dari alfa per 2 sama dengan C sama dengan 1 dikurang alfa dalam kurung min Z alfa per 2 kecil dari X rata-rata dikurang U per to per akar N kecil dari Z alfa per 2 min Z alfa per 2 dikali to per akar N kecil dari rata-rata dikurang U kecil dari Z alfa per 2 dikalikan to per akar N X dikurang U kecil dari Z alfa per 2 dikali to per N
Ingat bahwa error sama dengan rata-rata per U. Error kecil dari Z alpha per 2 dikali to per N. Error pangkat 2 sama dengan Z alpha per 2 dipangkatkan 2 dikalikan to pangkat 2 per N. N sama dengan Z alpha per 2 dikali to per error dipangkatkan 2. Selanjutnya yaitu rumus jumlah sampel untuk menukar rata-rata proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendudukan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut. P dalam kurung min Z alpha per 2 kecil dari Z per 2 sama dengan C sama dengan 1 dikurang alpha. Min Z alpha per 2 kecil dari dalam kurung P1 dikurang P2 per to per akar N kecil dari Z alpha per 2. Min Z alpha per 2 dikali akar P dalam kurung 1 dikurang P per N dikurang 1 kecil dari P1 dikurang P2 kecil dari Z alpha per 2 dalam kurung P akar P1 dikurang P per N dikurang 1. P1 dikurang P2 kecil dari Z alpha per 2 dalam kurung akar P1 dikurang P per N dikurang 1. Ingat bahwa error sama dengan P1 dikurang P2. Error kecil dari Z alpha per 2 dalam kurung P1 dikali 1 dikurang P per N dikurang 1 dikuadratkan kedua sisi menjadi error pangkat 2 sama dengan Z alpha per 2 dipangkatkan 2 dalam kurung P dikali 1 per 1 dikurang P per N kurang 1 dipindahkan N kurang 1 ke sisi kiri. N kurang 1 Z alpha per 2 dipangkatkan 2 dikali P1 kurang P sehingga N menjadi Z alpha per 2 pangkat 2 P1 dikali P dikali P dikali 1 kurang P ditambah 1 per error pangkat 2. Baiklah, sekian dari hasil presentasi bab 12 saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.